Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,5%. Bank Indonesia juga menyiapkan 7 kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Peri Warjio dalam jumpa pers secara daring Kamis 18 Februari 2021. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,5%. Suku bunga deposit facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 2,75%. Demikian juga suku bunga lending facility turun 25 basis point menjadi 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, melonggarkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang detailnya ada di lampiran siaran pers ini. Keempat, melonggarkan rasio loan to value atau financing to value LTV (FTV) kredit dan pembiayaan properti menjadi 100% untuk semua jenis properti, rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF tertentu, serta menghapus ketentuan pencarian bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketentuan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang rinciannya ada di lampiran kedua. Pelonggaran ketentuan uang muka maupun rasio loan to value, financing to value tersebut juga sejalan dengan sinergi kebijakan paket terpadu KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kelima, mempublikasikan asesmen transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga dasar kredit perbankan untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter serta memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik korporasi maupun individu guna meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan yang detailnya ada di lampiran 3 siaran pers ini. Keenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif, sektor pariwisata, serta melakukan sosialisasi
penggunaan local currency settlement atau LCS baik di dalam maupun luar negeri, bekerja sama dengan instansi terkait khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI di luar negeri serta mitra-mitra kerja atau stakeholders terkait baik di pusat maupun di berbagai daerah. Pada Februari dan Maret 2021, serangkaian kegiatan promosi dan sosialisasi akan diadakan di Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta di Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI. Ketujuh, mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, khususnya UMKM, termasuk UMKM syariah, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gernas BBI dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia GBWI, antara lain melalui memperpanjang MDR KRIS sebesar 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021. Perluasan akseptasi KRIS 12 juta merchant dengan kolaborasi bersama perusahaan jasa sistem pembayaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mendorong kolaborasi e-commerce, UMKM dan pemerintah untuk memperkuat daya saing produk UMKM domestik, baik untuk penjualan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Kedepan, Bank Indonesia akan mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK terus diperkuat, termasuk implementasi kebijakan-kebijakan lanjutan dalam paket kebijakan terpadu KSSK, dengan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan dan dunia usaha dan sektor keuangan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.